Oke, baik. Kita akan memulai perkuliahan kita. Silakan siapa yang bernyanyi dan berdoa. Sebelum kita shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita menyanyi jiwa dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1. Kidung Jemaat 119 ayat 1. Hai dunia gembiralah, 1, 2, 3 ya. Hai dunia gembiralah dan selalu Amin. Oke, baik. Kita akan masuk pada bagian laporan baca yang ke-6 ya. Ke-7 ya. Oke, laporan baca yang ke-7. Kali ini kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Nada, Risia, Rahel, dan Sylvia. Halo? Oke, baik. Pertemuan yang ke-7, laporan baca yang ke-7 yang akan disampaikan oleh Teh Nada sampai nanti kepada Sylvia. Lalu dalam materi yang dikirimkan ke kelompok pakai WA group itu ada dari Nada. Tapi ini berkali-kali saya sampaikan supaya jangan salah format. Tapi ya mungkin kita tidak mendengar gitu. Lalu saya tulis lagi di papan tulis. Tapi salah juga gitu. Apakah penjelasan saya kurang didengar atau kurang dimengerti, nggak tahu saya. Ini saya ulangi lagi ya, supaya jangan berulang-ulang. Kalau membuat laporan baca, formatnya laporan baca, baru nomor absen, baru nama. Ini formatnya. Jadi jangan buat titik. B titik nomor NIM baru titik namamu. Saya nggak pernah suruh itu. Kau mengerti Nada? Kenapa lupa? Ini sudah hampir semua selesai semester ini. Bisa tamat-tamat. Makanya dicatat ya, supaya diingat.
Kemudian kita akan UAS. Saya ulangi lagi, UAS. Jika ingin selesai dengan baik, maka ikuti aturan saya. Tulis nanti dalam UAS formatnya, dicatat besar-besar. Buat nanti sini, buat usaha ya, supaya ingat. Buat nanti 2022 underscore, tulis UAS underscore ya, nomor absenmu, baru underscore namamu, catat biar jangan salah, dicatat, ambil pulpenmu, catat ke bukumu, jangan berulang-ulang. Contoh, ini 22, artinya kamu masuk ke kampus ini tahun 2022. Buat di sini UAS. Buat di sini nomor absenmu, misalnya nomor 10. Tulis namamu. Buat di sini misalnya Botok. Jelas ya? Begini. Jika masih ada nanti yang salah, jangan salahkan saya, you gagal, puas. Malas saya menjelaskan ini. Makanya kalau duduk di sini kuliah ini jangan jauh-jauh, dekat aja sini. Tak apa ketakutan kalian duduk sampai jauh ke sana. Tapi perintah saya nggak pernah kalian dengar. Oke, habis energi untuk emosional kepada kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab mulai dari Obadja sampai Nahum. Silakan nanti sampaikan apa yang kau tahu, sampaikan. Jangan lagi tulis yang kau tulis di sini, kau tulis ayat tulis sehingga kalian pantati kita, kau punggungnya aja kami semua. Kau menjelaskan di depan gitu ya. Jangan menjelaskan ke ayat tulis. Kalau masih menulis nanti di sana, ngapain kau tulis? Lebih baik tulis tapi jelaskan. Jangan jelaskan tapi sambil menulis kau di sana, nggak ada gunanya itu. Saya ingin hanya apakah kamu berisi di otaknya tentang itu, kitab itu. Itu saja yang penting. Nah, absen hari ini tolong ditandatangani 3 kali. Untuk absen minggu depan ditandatangani sekarang supaya saya bisa kirimkan ini ke BAK karena mereka minta. Lalu minggu depan kita akan tandatangani absen UAS karena nanti UASnya itu kan kirim, tidak bertemu kita di kelas. Jangan nanti kalian datang ke sini mengirim UASnya, itu dikirim melalui WA group. Tapi nanti minggu depan kita tandatangani, kita sudah UAS. Walau saya beri kesempatan kepada kalian 1 minggu lagi untuk mengirimkannya. Bukan minggu depan dikirimkan UASnya. Ya. Dan minggu depan kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kitab Habakuk sampai Maleakhi. Itu perkuliahan yang terakhir, sekaligus menandatangani ujian akhir semester. Nah, supaya bisa mengikuti ujian akhir semester, selesaikan kewajiban ke kampus. Karena nanti datang nama-nama yang tidak bisa ikut UAS. Kalaupun nanti kalian kirim UAS, tapi nilainya tidak bisa masuk ke portal. Diselesaikan, kalau masih ada yang tidak beres dengan kampus, silakan dibereskan. Begitu ya, silakan ditandatangani 3 absen hari ini. Nah, sekarang saya panggil pertama itu saudara Nada Swangro Sitanggam.
pertama adalah kitab Tobajah. Di mana kitab Tobajah itu ditulis sekitar tahun 848 sebelum Masehi. Di mana kitab Tobajah ini ditujukan kepada bangsa Edom, di mana ditujukan ke bangsa Edom untuk menyatakan murka Allah terhadap Edom atas sukacita mereka terhadap penderitaan Yehuda. Tema-tema yang diangkat dalam kitab Tobajah ini yang pertama ialah kesombongan. Di mana bangsa Edom mengembalikan fakta serta menciptakan orang dari kebenaran. Dan bangsa Edom ini juga adalah bangsa yang angkuh dan memiliki sifat kesombongan yang tinggi. Yang kedua adalah lex talionis, yaitu hukuman pembalasan yang setimpal. Di mana dalam kitab Tobajah menjelaskan bahwa apa yang kita perbuat itu akan menimpa kepala kita sendiri, dan apa yang kita lakukan itu akan menimpa diri kita sendiri. Di mana yang maksud adalah bahwa apa yang kita perlakukan itu akan hukuman setimpal dengan apa yang kita perbuat sesuai dengan kesalahan kita. Yang ketiga adalah pemulihan, di mana pemulihan anak bangsa Israel seperti kesudah sejarah akan dipulihkan bersama dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kitab Yunus. Di mana kitab Yunus ditulis tahun 780 sampai 770 Masehi. Di mana pelayanan Yunus yaitu meliputi kurang lebih sebanyak 15 tahun Yunus melayani. Tujuan yaitu untuk menunjukkan kepada Israel betapa besarnya kasih kasih sayang Allah terhadap semua bangsa-bangsa maupun umat manusia. Ciri khas Yunus, yaitu Yunus adalah seorang penulis yang dibesarkan kerajaan utara Israel, sama seperti Hosea. Dia sama seperti Hosea dibesarkan di tempat yang sama. Tema-tema utama yaitu belas kasihan. Jelas pada saat konteks ini kita melihat bahwa Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan jalan benar kepada kota Niniwe supaya kota ini tidak hancur. Namun Yunus lari dari panggilan Allah, dia melarikan diri ke Tarsis. Dan dalam itu juga kita melihat belas kasihan Allah atas Yunus, yaitu Allah tidak membiarkan Yunus mati ditelan oleh ikan itu. Yang kedua, kemarahan. Di sini tema kemarahan diangkat karena Allah marah terhadap orang Niniwe maupun terhadap Yunus, di mana Yunus melarikan diri dari panggilan Allah. Dan Yunus juga berbicara bahwa Allah itu adalah Allah yang mudah lambat marah. Namun Yunus tidak bersikap demikian seperti yang dikatakannya. Yang ketiga adalah tradisi, yaitu membenarkan cara Allah. Tema ini adalah tema-tema umum di dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga adalah kitab Nahum. Kitab Nahum ditulis sekitar tahun 655 dan 650 sebelum Masehi. Di mana tujuan kitab ini untuk di mana tujuan kitab Yunus ini yaitu untuk memberitakan kehancuran ibu kota Asyur atau Niniwe. Sini kitab Nahum. Nahum adalah seorang penulis dalam Perjanjian Lama yang menyebutkan namanya, bahkan tidak namanya, dia juga menyebutkan dari asalnya, yaitu Elkos. Nahum juga merupakan salah satu dari 3 kitab Nabi PL yang beritanya dialamatkan kepada bangsa asing atau di luar dari asal bangsa dia, yaitu yang lainnya adalah Tobajah dan Yunus. Tema-tema utama dalam Nahum yaitu Asyur dalam Perjanjian Lama, di mana Asyur atau Niniwe itu adalah menempati tempat tertinggi sebagai bangsa yang paling kejam di dalam Perjanjian Lama melawan bangsa-bangsa lain. Sehingga itu Allah mengutus beberapa nabi ke dalam sana, yaitu Tobajah, Yunus, dan Nahum. Hanya Mika.
mohon maaf atas keterbalikan kitab saya, tapi saya akan menjelaskan. Kitab Mika ditulis oleh Mika, di mana kitab Mika berbicara tentang keyakinan akan pengharapan kedatangan Mesias. Di mana keunikan kitab Mika, kita menemukan di dalam perjanjian lama bahwa kata Mesias pertama kali disebut itu di dalam kitab Mika. Di mana kita membuka kitab Mika 5 di dalam judulnya yaitu Mesias dan penyelamatan Israel. Di mana dalam Mika 5 ayat 1 juga adalah nubuatan tentang akan lahirnya seorang penyelamat dari tengah orang bangsa Israel, yaitu yang dimaksudkan adalah Mesias Yesus Kristus yang dibuatkan akan lahir di Bethlehem. Salah satu ciri khas kitab Mika ini ialah di dalam Mika 1 ayat 10 sampai 15 ia menekankan atau memberikan bahasa yang terus terang dan bahasa yang begitu tegas. Tema-tema utama dalam Mika yang diangkat yaitu adalah sang penebus, di mana Mika memberikan nubuatan atau pengharapan akan kedatangan sang penebus di tengah-tengah bangsa Israel maupun di tengah-tengah umat manusia. Sehingga tema ini tidak begitu asing lagi dalam kitab Mika, diangkat yaitu kitab sang penebus atau pengharapan sang Mesias. Yang kedua yaitu kitab Mika, yang kedua tema utamanya itu apa yang Allah kehendaki. Di mana tema ini merupakan suatu bagaimana pernyataan manusia terhadap tanggung jawabnya kepada Allah, baik itu dari segi perbuatan maupun segi keimanan. Di mana apa yang diperbuat manusia ditanggung jawabkan kepada Allah sehingga apa yang Allah kehendaki terjadi di dalam diri manusia itu. Sekian dari penyampaian pemahaman laporan baca yang bisa saya sampaikan. Memang apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut kepada Rahel. Selamat siang teman-teman. Saya ingin menyampaikan isi laporan baca saya dari kitab Ubagi sampai kitab 6. Kitab Obaja. Kitab Obaja ini adalah kitab yang terpendek dari Perjanjian Lama yang memiliki satu pasal ayat 21 ayat. Yang ada nama lainnya dalam kitab Obaja ini hamba. Dalam kitab Obaja ini terdapat gagasan-gagasan yang penting. Yang pertama, gagasan penting yang dalam kitab Obaja, kemahakuasaan Allah. Dan yang kedua, prinsip penggantian. Dan yang ketiga, pemulihan sosial. Dan di dalam kitab Obaja ini juga ada terdapat tema-tema utamanya. Yang pertama, tema utamanya kesombongan di dalam kesombongan. Yang pertama, kesombongan. Dan yang kedua, di dalam kesombongan ini menceritakan sebuah obaja yang mendukung kepercayaan Edom karena ketidakmampuan mendeteksi sahabat-sahabat palsu. Dan yang kedua dari tema kitab Obaja, Lex talionis. Lex talionis ini atau hukuman pembalasan setimpal, yang di dalam tema ini
ada undang-undang Torah. Undang-undang Torah berakar pada konsep lestalionis, atau ada yang nama lain yang dalam tema ini adalah mata ganti mata. Dan yang ketiga, tema utamanya penghukuman universal. Di dalam tema utama penghukuman universal ini ada tema. Di dalam tema ini yang ketiga ini adalah ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuannya merupakan sebuah tanggapan sehubungan dengan perhatian, utama untuk keadilan ilahi, mengingat peranan Edom dalam masa depan di antara sisanya si Yakub. Dan yang kedua, adalah di dalam tema-tema utamanya, Obadiah yang memakai pengajaran untuk memperkuat pengharapan masa depan. Dan yang keempat, tema-tema utamanya pemulihan. Di dalam pemulihan ini ada 2 tujuan permintaan Obadiah yang untuk melihat masa lalu, untuk menanamkan pengharapan dalam orang-orang buangan di Babilonia dengan cara mengembalikan iman mereka kepada Yahweh. Yang kedua, kitab Yunus. Kitab Yunus ini menceritakan, kitab Yunus ini terdapat kitab yang bersifat unik. Di dalam kitab-kitab ini nubuatan yang di Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Lama, Nabi Yunus ini disebut 1 kali di luar kitab Yunus, yaitu 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dan kitab Yunus ini tidak sama sekali diketahui siapa penulisnya. Dan Yunus hidup pada abad ke-8. Sebelum Masehi. Yunus ini disebut dengan menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Dan terdapat di kitab Yunus ini ada gagasan utamanya, gagasan-gagasan yang penting. Yang pertama itu gagasan yang pentingnya, kebenaran Allah untuk menyatakan perbuatan belas kasihan. Menyatakan perbuatan belas kasihan. Dan yang kedua, kesukaan Allah
Belas kasihan yang kedua, kesukaan Allah di langkah-langkah kecil. Dan yang ketiga, gagasan bertingkat kecenderungan Allah untuk menawarkan kesempatan kedua. Dan di kitab puisi ini ada juga terdapat tema-tema utamanya. Yang pertama temanya yaitu belas kasihan. Yang dimana belas kasihan ini ada bagian yang diperkenalkan Yunus dalam kitab Raja-Raja yang merupakan sebuah persiapan yang tepat dibicarakan. Belas kasihan Allah, karena di sanalah Allah menyusunkan menanyakan belas kasihan yang sebenarnya tidak patut diterima oleh kerajaan Israel. Yang kedua, kemarahan. Yang dimana tema-tema utama dalam kemarahan ini terdapat adanya kejahatan Niniwe telah membangkitkan murka Allah untuk mulai bertindak, dan kemarahan Yunus yang benar selalu diimbangi dengan belas kasihan. Dan Allah pun memberi Yunus itu kebebasan. Dan yang ketiga, tema utamanya teodisi atau membenarkan cara-cara Allah. Di dalam teodisi ini ada membenarkan cara-cara Allah, salah satu tema yang dalam perjanjian lama, tapi jarang sekali itu mengambil bentuk yang kita lihat dalam kitab Yunus. Dan yang ketiga, kitab Mika. Kitab Mika ini adalah seorang nabi yang berasal dari Moreset, sebuah kata kecil yang terletak di daerah perbukitan Yehuda antara Yerusalem dan Laut Mediterania. Dan penulisan kitab ini, di dalam penulisan kitab ini dalam kitab Mika, penulisan kitab ini, kita memberikan keterangan yang jelas mengenai masa kegiatan Mika sampai Mika sebagai nabi. Dikatakan sudah bernubuat selama masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ketiga raja ini memerintahkan selama pertengahan akhir dari abad ke-8. Dan sebuah asumsi yang aman bahwa nubuat-nubuat tersebut telah ditulis pada waktu itu. Dan dalam kitab Mika ini ada gagasan pentingnya juga. Yang
Yang pertama, gagasan pentingnya. Sebuah tuduhan terhadap ketidakadilan. Yang kedua, tahta Daud akan digenapi dengan sebuah kelahiran. Dan yang ketiga, perilaku yang benar tidak mampu memanipulasi yang tepat terhadap kemarahan Allah. Dan yang keempat, gagasan pentingnya, pelepasan yang akan datang dari ancaman asyik. Dan di dalam kitab menikah ini ada tema-tema utamanya. Yang pertama, tema utamanya itu sang pelepas. Yang dimana sang pelepas menceritakan ada dua tempat dalam kitab nikah. Di sang pelepas ini ada dua kitab dalam nikah yang berbicara mengenai raja pelepas yang akan melayani sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Dan yang kedua, tema utamanya apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam tema ini, apa yang Tuhan kehendaki, ada ayat yang paling terkenal dalam kitab ini adalah Mika 6 ayat 8. Ayat ini sering ditafsirkan sebagai tuntutan Allah terhadap manusia. Dan di dalam Mika 6 ayat 8 ini merupakan suatu pernyataan komprehensif mengenal tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Dan yang keempat, kitab Nahum. Kitab Nahum ini adalah di dalam kitab Nahum ini dalam abad ke-8 Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan suatu nubuatan penghukuman terhadap kota itu. Dan terdapat di kitab Nahum ini ada gagasan penting. Yang pertama, gagasan penting. Penghukuman
Dan yang kedua, pembebasan Yehuda. Pembebasan Yehuda dari kekuatan kekaisaran. Kekaisaran Asyur. Dan di kitab Nahum ini ada tema utamanya. Dan di dalam tema utamanya itu ada Asyur dan Perjanjian Lama. Di dalam tema utamanya ini, Asyur dan Perjanjian Lama menceritakan dan menjelaskan kitab Nahum ini penulisan kitab di dalam kitab Nahum ini penulisan kitabnya ada bagian yang paling diperdebatkan dari kitab Nahum adalah Mazmur, dan pandangan orang-orang tentang Mazmur ini merupakan sebuah fragmen dari apa sebelumnya dan merupakan satu akrostik abjad. Dan tema utamanya ini dalam kitab Nahum, Asyur dan Perjanjian Lama menjelaskan Asyur ini menduduki tempat tertinggi sebagai penjahat paling kejam di Perjanjian Lama. Dan terdapat di kitab Nahum ini ada tujuan kitabnya. Tujuan kitabnya ini adalah mengumumkan kemalangan dari Niniwe, dan bukan sekedar sebuah kasus dari pasang surut dan aliran sejarah, tetapi tindakan dari penghukuman tahan melawan Niniwe tersebut. Demikian penyampaian laporan baca saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo. Ya, pesan Inggris. Gupe itu udah. Gupe. Lanjut dengan Sylvia Saragi. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang saya ketahui dari yang saya baca, dimulai dari kitab Obadja sampai kitab Nahum. Kitab Obadja. Yang pertama itu kitab Obadja. Kitab Obadja merupakan kitab dalam Perjanjian Lama yang paling pendek, di mana kitab Obadja ini hanya memiliki satu pasal yang berisikan 21 ayat. Penulisan kitab Obadja tidak berisi informasi mengenai masa atau tempat penulisan dan asalnya, dan tidak juga memasukkan data riwayat hidup mengenai nabi itu sendiri dan penulisannya. Ucapan nubuat Obadja sudah ditentukan penanggalannya pada beberapa periode, mulai dari tahun 850 sampai tahun 400 sebelum Masehi. Gagasan penting dalam kitab Obadja adalah yang pertama kemahakuasaan Allah, yang kedua prinsip penggantian, yang ketiga pemulihan Israel. Dalam kitab Obadja memiliki tujuan, yaitu untuk mengumumkan penghukuman ilahi atas bangsa Edom karena peranan mereka membantu Babilonia dalam penaklukan Yehuda, dan untuk mengumumkan pemulihan masa depan oleh Tuhan bagi umat Israel. Tema-tema utama dalam kitab Obadja adalah yang pertama, adalah
kesombongan. Obaja menghukum kepercayaan Edom kepada orang-orang bijaksananya karena ketidakmampuan mereka untuk mendeteksi perencanaan sahabat-sahabat palsu untuk menyerobot dan mengalahkan bangsa itu. Keangkuhan Edom membawa kehancuran terhadap diri sendiri karena Allah sudah memutuskan untuk merendahkan semua orang yang meninggikan diri. Kemudian yang kedua temanya adalah Lex Talionis atau hukuman pembalasan yang setimpal. Tema ini menerangkan bahwa kejahatan menghukum diri sendiri. Perbuatanmu, di mana dalam Obaja ayat yang ke-15 mengatakan perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Yang ketiga temanya adalah hukum universal. Di mana kitab Obaja menekankan keadilan Allah ditegakkan secara universal. Kemudian yang terakhir temanya adalah pemulihan. Dalam kitab Obaja diakhiri dengan janji pemulihan bagi sisa Israel. Pemulihan akhir Israel ini seperti kesudahan sejarah kesudahan umat manusia akan disempurnakan bersama kerajaan Tuhan atau pemerintahan yang berdaulat dalam alam ciptaannya. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Yunus. Kitab Yunus adalah kitab yang bersifat unik di antara kitab-kitab nubuat di Perjanjian Lama, di mana kitab ini mengaitkan sebuah episode dalam kehidupannya. Meskipun Yunus hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi, di sana ada beberapa pertentangan mengenai penanggalan kitab ini karena tidak adanya kepastian tentang siapa penulisnya. Kitab Yunus memiliki gagasan penting. Yang pertama, kebenaran Allah untuk menyatakan perbuatan belas kasihan yang berkemurahan. Kemudian yang kedua adalah kesukaan Allah di langkah-langkah kecil dalam arah yang benar. Kemudian yang ketiga, kecenderungan Allah untuk menawarkan kesempatan kedua. Kitab Yunus memiliki tujuan untuk menyediakan hak kedaulatan untuk menjadi belas kasihan meskipun ketika orang-orang berundak dengan perbuatan yang menentang sebuah peringatan nubuatan yang sudah diberitahukan. Kitab Yunus memiliki tema-tema utama. Yang pertama adalah belas kasihan. Fokus utama dari kitab ini adalah belas kasihan Allah dan hak kedaulatannya untuk melakukan berbagai tindakan belas kasihan. Kemudian yang kedua adalah kemarahan. Di mana kejahatan Niniwe membangkitkan muka Allah untuk mulai bertindak. Dan yang terakhir adalah teodisi atau membenarkan cara-cara Allah. Teodisi adalah salah satu tema yang umum dalam Perjanjian Lama, tetapi jarang sekali hal itu mengambil bentuk yang kita lihat dalam kitab Yunus. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Mika. Mika merupakan seorang nabi yang berasal dari Moreset, sebuah kota kecil yang terletak di daerah perbukitan Yehuda antara Yerusalem dan Laut Mediterania. Nabi Mika merupakan salah satu dari beberapa nabi yang secara khusus disebutkan dalam kitab nubuat lainnya. Dalam penulisan kitab ini memberikan keterangan jelas mengenai masa kegiatan Mika sebagai nabi. Nabi Mika dikatakan sudah bernubuat selama masa pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia.
Dan ketiga raja ini memerintah selama pertengahan akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Dan ada sebuah asumsi yang aman yang mengatakan bahwa kitab ini ditulis pada waktu itu. Gagasan penting dalam kitab Mika adalah yang pertama, sebuah tuduhan terhadap ketidakadilan. Kemudian yang kedua, tahta Daud akan digenapi dengan sebuah kelahiran di Bethlehem. Kemudian gagasan penting yang ketiga adalah perilaku yang benar, tidak memanipulasi upacara-upacara keagamaan sebagai tanggapan yang tepat terhadap kemarahan Allah, pelepasan yang akan datang dari ancaman Asyur. Tujuan dari kitab Mika adalah untuk memberitahukan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Tujuan ini direfleksikan di dalam bagian besar dari dakwaan dan nubuatan-nubuatan penghukuman di dalam kitab ini. Kemudian tema-tema utama dalam kitab Mika adalah yang pertama, sang pelepas. Dua tempat dalam kitab Mika berbicara mengenai raja pelepas yang akan melayani sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Dalam kitab ini terdapat kenyataan bahwa raja pelepas tersebut disejajarkan dengan Tuhan. Mika 4 ayat 7. Pesan Mika mengenai seorang pelepas sudah jelas bahwa Tuhan sebagai Allah yang memberikan pelepasan. Kemudian tema utama yang kedua adalah apa yang Tuhan kehendaki. Pernyataan komprehensif yang lebih tepat dapat dijumpai dalam Ulangan 10 ayat 2 sampai 13. Kemudian kitab yang terakhir adalah kitab Nahum. Kitab Nahum lebih dari 1 abad setelah Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyatakan nubuatan penghukuman terhadap kota itu. Nahum juga menyatakan hukuman Allah atas Niniwe, kota yang jahat itu. Penulisan kitab Nahum tidak mencantumkan informasi kronologis dalam superskripsinya. Oleh karena itu, penanggalannya harus ditentukan atas dasar bukti-bukti dalam isinya. Karena ucapan nubuatan ini memproyeksikan kehancuran Niniwe, adalah masuk akal untuk menempatkannya sebelum tahun 612 sebelum Masehi pada waktu Niniwe jatuh. Gagasan-gagasan penting dalam kitab Nahum adalah yang pertama, penghukuman Niniwe yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, pembebasan Yehuda dari kekuatan kekaisaran Asyur. Tujuan dari kitab Nahum adalah untuk mengumumkan kemalangan dari Niniwe. Tema-tema utama dalam kitab Nahum adalah Asyur dan Perjanjian Lama, di mana Asyur menduduki tempat tertinggi, bahkan melebihi orang Filistin sebagai penjahat paling kejam di Perjanjian Lama. Kitab Nahum adalah pemberitahuan maksud Allah untuk meminta Asyur supaya memperhitungkan kekejaman mereka yang tidak terkendali. Demikian laporan baca saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita telah mengakhiri laporan baca dari kelompok 7 ya. Saya di WAG kita ada yang mengirimkan yang bukan tugasnya, misalnya Talenta Tarigan. Dia mengirimkan tugasnya hari ini membahas Obaja, padahal dia akan membuat laporan baca minggu depan. Nggak tahu siapa yang menyuruh dia untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Mana Talenta? Mengapa kau kirimkan hari ini tugasmu?
Hah? Itu ya. Minggu depan itu Stefanden, Talenta, Vertissima, Vina, dan Esra. Kamu bukan membahas hari ini. Ya tapi nggak apa-apa lah supaya kamu membaca kan. Oke, hari ini seharusnya akan ada Nada, Priscilia, Rahel, dan Sylvia. Tapi Priscilia karena absen dia tidak bisa lagi mengikuti perkuliahan. Hadir dia sekarang? Enggak kan? Dia mengirimkan ke saya materi-materinya, tapi untuk apa? Dia di WA saya. Gak mungkin lagi karena dia sudah banyak sekali absennya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah hari ini sudah 10 kali gak masuk. Jadi gimana caranya menolong dia? Gak mungkin ya. Albertus juga tidak datang ya. Dia sudah 1, 2, 3, 4, 5 nanti. Berarti juga dia gagal. Kemudian si Stefander hadir ya kan hari ini. Dia tidak hadir. Kalaupun saya andaikan dia hadir minggu depan, dia sudah 3 kali, masih bisa dia ikut. Gitu ya. Kalau si Esra sama sekali dia sudah pun tidak bisa ikut lagi, tidak hadir kan, nggak pernah lagi dia datang kan. Karena ini akan saya kirimkan ke akademis, maka saya minta tanda tangan untuk minggu depan, sehingga minggu depan kalaupun hadir di sini bisa tanda tangani, saya bisa nanti komplain dengan kampus. Oke. Tolong ketua kelas tanda tangan ini. Mana ketua kelas? Komti. Ini belum tanda tangan tadi. Yang di bawah ini sama yang di belakang ya. Oke, kita sudah membahas bagian yang berikut dari laporan baca, mulai dari Obaja sampai kepada Nahum. Saya akan menambah beberapa catatan di luar apa yang ditulis oleh Hills dan Walton, sehingga semakin memperkaya pemahaman kalian terhadap pembimbing PL ini. Ada banyak hal yang kita lihat dalam pembahasan ini, apa yang disampaikan oleh Walton. Sebenarnya ini sedikit ya bacaan ini, seharusnya sudah harus bisa dipahami dengan baik. Tapi tadi penyaji atau apa yang melaporkan bacaan sudah menyampaikan apa yang mereka tahu. Dan kita harus lebih mendalami tentang apa yang disampaikan oleh Walton dan Pierce ya. Karenanya saya akan mencoba menambah dari apa yang saya baca ya. Yang pertama tentang Obaja. Kalau di buku Hills dan Walton ini, tema yang sangat gagasan utama yang dia sampaikan itu bicara soal kemahakuasaan Allah, prinsip penggantian dan pemulihan Israel. Selain itu dalam Obaja ini yang paling banyak lagi dibahas ialah soal hukuman atas Edom. Nah, hukuman atas Edom ini menjadi tema sentral juga dalam pembahasan
Obadja. Itu mengapa? Karena tadi kalau dikatakan tema-tema utama yang disampaikan oleh Hills dan Walton ialah karena kesombongan. Kesombongan orang Israel, lalu kemudian bebalnya orang Israel, sehingga ada penghukuman yang diterima oleh mereka, orang umat Israel. Tadi sudah dikatakan bahwa kitab ini yang terpendek. Kalau nanti kalian membuat kuis kepada anak-anak sekolah minggu, kitab manakah yang terpendek dalam Perjanjian Lama? Ya jawabannya Obadja. Ada lagi orang gini, ini kan kuis kan, namanya pun kuis untuk menyemangati anak sekolah minggu atau teman-teman gitu ya. Kitab apakah yang paling keras di Perjanjian Lama gitu, atau kitab suci gitu? Ya jawabannya Obadja gitu. Kan baja itu kan keras gitu. Obadja. Ya, itu hanya joke ya. Tapi ya bisa membuat semangat teman-teman kalian kan. Nah ini kitab terpendek. Obadja artinya dalam bahasa Ibrani itu hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Itu kalau kita baca Obadja. Nah kalau kita lihat Obadja ini nanti, maka kita akan menemukan, tadi dikatakan bahwa Obadja ini adalah hukuman atas Edom atau penghakiman Tuhan terhadap Edom. Maka kita akan melihat ada 5 serbuan yang diterima oleh orang Israel kala itu. Ada serbuan yang dilancarkan oleh Sisak itu Raja Mesir. Ada serbuan yang diberikan oleh pasukan Filistin dan Arab. Ada serbuan yang disampaikan oleh Raja Yoas dari Israel. Ada serbuan dari Sanherib dari Raja Asyur. Dan juga serbuan dari pasukan Babel. Jadi mereka mengalami serbuan. Itu bentuk dari hukuman Allah atas kesombongan mereka. Ini yang disebut oleh Obadja, makanya orang Israel itu mengalami penghukuman Allah. Nah memang nanti Obadja ini sangat menyebut hukuman Allah itu sangat menyakitkan. Sehingga menurut Obadja, serbuan yang 5 serangan tadi itu hendak menunjukkan bahwa Allah murka terhadap Edom. Dan Allah menyampaikan hukumannya atas Edom. Ini yang kita lihat, sehingga Edom itu mengalami kebinasaan. Lalu Tuhan tidak hanya membinasakan atau menghukum ya, tapi Tuhan juga memberikan pemulihan kepada orang Israel. Maka kalau kita lihat nanti kitab Obadja ini, kita akan menemukan ada beberapa ciri kitab Obadja. Yang pertama itu kitab paling pendek ya. Yang kedua, Obadja menjadi salah seorang dari 3 nabi yang dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Edom. Jadi Obadja yang diutus itu. Kemudian ada banyak persamaan antara kitab Obadja dengan kitab Yeremia. Khususnya pasal 49. Itu hampir sama dengan kitab Obadja. Kemudian kitab ini juga dikutip dalam Perjanjian Baru. Dan ada juga dalam kitab Obadja ini sebuah nubuatan, dan itu digenapi di Perjanjian Baru. Nanti misalnya ketika orang Yahudi dan bukan Yahudi berseru kepada nama Tuhan, maka Yahudi dan orang Yahudi yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Itu nubuat dalam perjanjian dalam Obadja, dan itu digenapi nanti di Roma 10 ayat 9 sampai 13. Atau di Roma 15 7 sampai 12. Itu jadi ada penggenapan nubuat yang terjadi di kitab Obadja dan digenapi di Perjanjian Baru. Nah ini yang kita lihat dalam kitab Obadja.
Lalu kitab yang berikutnya ialah kitab Yunus. Nah, kalau menurut Walton dan Hills, kitab Yunus ini bertemakan gagasannya kebenaran Allah untuk menyatakan perbuatan belas kasihan yang berkemurahan. Lalu temanya ialah belas kasihan, kemarahan, dan teodisi. Teodisi itu adalah sebuah sikap atau tindakan yang meminta keadilan Tuhan. Teodisi. Atau cenderung nanti menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan kami begini? Mengapa orang lain tidak begini? Mana keadilanmu? Nah, itu teodisi. Teodisi itu meminta keadilan Tuhan. Dan kitab Yunus seperti itu. Ketika dia diutus ke Niniwe untuk menjadikan Niniwe bertobat, dia tidak mau. Dia melawan. Akhirnya dia dibuang ke laut, dimakan oleh ikan. Diberi kesempatan bertobat, lalu pergi lagi dia ke Niniwe. Dia tidur-tiduran di bawah pohon, lalu pohon itu mati juga. Dia menyalahkan Tuhan. Di mana keadilanmu? Saya datang ke sini untuk melihat mereka mati. Ternyata kau tidak memberi mereka mati. Bahkan mereka engkau selamatkan. Nah, ini menyalahkan Tuhan. Teodisi. Itu Yunus. Sehingga dia senang kalau orang Niniwe itu mati. Bukan senang orang Niniwe itu kembali ke jalan Tuhan. Makanya nanti kitab Yunus ini, selain apa yang disampaikan oleh Walton dan Hills, dikenal sebagai kitab yang menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Tuhan. Jadi kasih sayang Tuhan itu tidak hanya kepada orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang baik, yang beriman, tetapi orang-orang yang jahat yang bertobat, kasih sayangnya itu luar biasa. Makanya Tuhan berkata, aku tidak senang atas kematian orang berdosa, tapi kembalinya orang berdosa itu. Itu yang disenangi Tuhan. Makanya kalau ada orang bertobat satu orang, ada 1000 malaikat Tuhan yang bersuka cita. Nah, jadi bertobatlah, kan itu supaya malaikat Tuhan bersuka cita, keluarga bersuka cita. Maka dalam keluarga perlu ada pertobatan. Baik ayah, ibu, anak perlu bertobat. Tapi kalau dalam keluarga, kalau seorang anak itu bertobat, pengaruhnya sedikit. Karena dia tidak bisa mengajak ibu bapaknya bertobat. Tapi kalau seorang ibu bertobat itu 50% pengaruhnya. Dia hanya bisa mengajak anaknya bertobat. Suaminya tidak bisa diajak. Makanya banyak ibu-ibu yang berjuang kan, pergi ke gereja sama anaknya, suaminya tidak ke gereja. Karena tidak berpengaruh kalau istri yang bertobat dan anak-anak. Tapi kalau seorang ayah bertobat, pengaruhnya hampir 90%. Maka dia bisa mengajak istri dan anak-anaknya bertobat. Maka yang paling utama di sebuah keluarga yang perlu bertobat itu ialah ayah, suami. Kalau sudah suami bertobat, maka seisi rumahnya pun akan mengenal Tuhan. Tapi banyak orang percaya sekarang gereja, suaminya tak bertobat. Tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau baca kitab suci. Tapi anak-anaknya rajin ke gereja. Istrinya rajin ke gereja. Tapi bapaknya, suaminya tidak rajin ke gereja. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengajarkan supaya banyak bapak-bapak yang bertobat. Kalau bapak-bapak bertobat, maka gereja penuh. Makanya sekarang kan gereja yang banyak itu kan perempuan kan. Perempuan dan anak-anak muda. Kalau bapak itu kosong, kayak banyak yang yang tak bersuami lagi di gereja itu, yang sudah janda. Jadi gereja itu penuh dengan jemaat janda. Kalau tidak ada lagi suaminya kan. Padahal Tuhan memberkati keluarga itu kalau suami istri datang.
Kalau waktu diberkati dulu kan yang diberkati Tuhan, yang ditumpangkan tangan Tuhan dua-dua itu kan karena mereka berdua datang ke gereja. Kalau hanya satu datang kan gini nih. Atau gini kan. Tetapi karena mereka berdua datang maka pendeta buat gini kan. Tuhan memberkati engkau. Tapi setelah menikah sering tangan Tuhan gini. Mana suamimu? Atau gini, mana istrimu? Akhirnya datang iblis, saya katanya. Kayaknya pulang dia ke rumah sering berkelahi karena satu kesetanan, satu ketuhanan, satu kehantuan kan? Nah, itulah yang terjadi ya. Itu Yunus. Jadi ada kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Tujuan kitab ini ialah untuk menunjukkan kepada Israel dan bangsa lain besarnya dan luasnya kasih sayang Tuhan. Lalu untuk menunjukkan bahwa Tuhan senang kembalinya orang-orang berdosa. Jadi bukan kematiannya ya. Dan nanti kalau kita lihat kitab Yunus ini, apa ciri-ciri kitab Yunus? Kitab Yunus ini merupakan karya agung gaya sastra prosa yang singkat. Hanya 2 ucapan syukur Yunus ditulis dalam bentuk syair. Tapi dalam seluruh kitab Yunus ini ditulis dalam bentuk gaya sastra cerita prosa. Jadi prosa itu kan cerita yang sangat enak dibaca. Kecuali 2 Yunus itu ditulis dalam bentuk puisi. Selainnya ditulis dalam bentuk prosa. Itu ciri daripada kitab Yunus ini. Lalu kitab Yunus ini bercirikan ada tindakan adikodrati. Tindakan adikodrati Allah, artinya di luar daya nalar manusia. Ketika umat Israel bertobat, berkabung, mereka memakai pakaian yang penuh dengan debu, lalu Allah merubah murkanya dan mengasihani mereka. Itu tindakan adikodrati. Lalu kitab ini berisikan tindakan Allah yang menunjukkan kasih karunia-Nya bagi orang yang bertobat. Jadi ada kasih karunia Allah yang luar biasa. Nah, ini yang kita lihat dalam kitab Yunus. Lalu kita masuk kepada kitab Mika. Kitab Mika ini, kalau Walton menyebut ini ciri-cirinya atau gagasan utamanya ialah sebuah tuduhan terhadap ketidakadilan. Tahta Daud akan digenapi dengan sebuah kelahiran di Bethlehem, perilaku yang benar, tidak memanipulasi upacara-upacara keagamaan, pelepasan akan datang dari ancaman Asyur. Lalu tema-temanya sang pelepas, apa yang Tuhan kehendaki. Lalu di pemikiran penulis-penulis Perjanjian Lama, kitab Mika ini terdiri dari hukuman dan keselamatan Mesias. Ada ketidakadilan dan kemudian hukuman, tetapi di sisi lain ada keselamatan, yaitu nubuatan kelahiran Mesias. Lalu kalau dikatakan nanti dalam Mika 1 ayat 14 itu, misalnya kita coba baca Mika 1 ayat 14. Mika 1:14. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreset Gad, rumah-rumah Akjib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Nah, jadi Mika berasal dari Moreset Gad, dan dia berasal dari pedesaan, sama seperti Amos yang berasal dari keluarga sederhana.
tetapi dia memberitakan bahwa akan ada keselamatan yang dinubuatkan pada zaman Mika. Makanya Mika memastikan ada kepastian hukum ilahi yang menyebutkan bahwa dosa-dosa yang membangkitkan amarah Allah akan mengenai Samaria dan Yerusalem. Jadi kalau orang Israel atau orang Samaria itu tidak bertobat, maka mereka akan dihukum. Walaupun pada saat itu mereka menganggap nubuatan Mika ini adalah nubuatan yang tidak akan terjadi. Tapi ternyata hukuman Tuhan untuk Samaria dan kota-kota Israel yang tidak bertobat itu benar-benar terjadi. Itu sebabnya dalam kitab Mika ini kita akan melihat nanti bagaimana Israel menggugat hukuman Allah itu. Karena mereka kan Samaria dan Yerusalem ini termasuk suku Yehuda masuk dalam dosa-dosa penyembahan berhala, masuk dalam keangkuhan, kemudian mereka juga menindas orang-orang miskin. Lalu Nabi Mika mengingatkan mereka, baik orang Samaria dan Yehuda yang menindas, yang menyembah berhala, akan kena hukum Allah. Dan dia minta supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau. Akhirnya nanti Allah menjatuhkan hukuman atas mereka. Tetapi ketika mereka telah dihukum, Mika juga memberikan pengharapan. Ada masa disebut di sini akan datang Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel. Makanya ciri dari kitab ini ialah memperjuangkan nasib orang-orang petani atau orang-orang miskin yang ditindas oleh orang-orang Yahudi atau orang Samaria tadi. Orang Samaria, orang Yehuda yang angkuh tadi. Maka Mika hendak memperjuangkan kepentingan mereka. Dan kemudian Mika begitu tegas dan terang untuk melawan kejuliman orang Israel. Nah, kalau kita baca nanti Mika 1 ayat 10, digat, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Nah, jadi Mika ini terkenal dengan nabi yang keras, meminta supaya mereka menghentikan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yang menindas orang-orang miskin. Lalu dia juga menyampaikan supaya orang Israel sadar akan panggilan Tuhan, supaya mereka mengakui segala keberdosaannya, supaya hukuman Allah tidak jadi atas mereka. Tapi memang orang Israel terkenal dengan bebal ya. Beberapa kali disampaikan nasihat supaya berbalik, bertobat. Mereka tidak mau peduli. Nah, tetapi selain nubuatan atau usaha Mika untuk mempertobatkan orang Israel, Mika juga memberikan nubuat seperti saya katakan tadi. Kalau kita baca nanti pasal 7 ayat 18, dia menubuatkan akan janji keselamatan itu. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi Mika menunjukkan bahwa Allah itu selain ingin menghukum orang-orang Israel yang bebal, tapi juga dia punya kasih setia.
dan mengampuni orang yang berdosa. Tapi itu pun orang-orang Israel tidak peduli, dan akhirnya mereka nanti akan dihukum. Inilah kitab Mika. Jadi memang kitab Mika ini penuh dengan pergumulan atas kejoliman orang Israel. Lalu kita akan masuk pada yang terakhir, Nahum. Nahum ini kalau menurut Walton dan Hills, mengatakan bahwa gagasan pentingnya ialah penghukuman Niniwe yang akan terjadi dan pembebasan Yehuda dari kekuatan kekaisaran Asyur. Dan tema utamanya ialah Asyur dan perjanjian lama. Tetapi kalau dalam pemahaman para ahli yang lain, mereka melihat bahwa kitab Nahum ini hendak menggambarkan kebiasaan orang Niniwe menjelang penghukuman itu. Ada kebiasaan-kebiasaan orang Niniwe yang membuat Allah murka atas mereka. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang hendak dilawan oleh Nabi Nahum. Memang kitab Nahum ini tidak begitu setegas kitab Yunus tadi yang melihat sejarah penghancuran Niniwe, tapi Nahum itu hendak memberitakan nubuatan bahwa orang Niniwe itu akan mengalami kejatuhan. Sudah dinubuatkan itu. Dan kemudian Nahum juga sudah menubuatkan akan ada bangsa yang kejam untuk menghukum orang Niniwe, seperti misalnya bangsa Asyur. Nah, tetapi orang-orang Niniwe tidak mau mendengar. Akhirnya nanti Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Dan sedangkan Yunus sendiri pun masih yakin bahwa Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Dalam benak Yunus tidak ada bahwa Tuhan akan memberi kasih karunia-Nya bagi Niniwe. Karena bagi dia pastilah Tuhan akan melihat dari sikap atau karakter orang Niniwe yang sudah jauh dari kehendak Tuhan. Makanya kalau kita baca nanti kitab Nahum ini, yang mau dinyatakan oleh Nahum ialah bahwa Allah memakai dia, maksudnya Nahum, untuk memberitakan datangnya kebinasaan kota Asyur, kota Niniwe yang jahat itu melalui dia. Karena sejak orang Israel misalnya dibuang ke pembuangan Babel, tidak ada bangsa yang lebih jahat daripada Asyur dan Niniwe. Mereka yang paling banyak membunuh, menindas orang-orang Israel. Nah, sama seperti Mika tadi, walaupun dia menubuatkan kehancuran Niniwe dan Asyur, tetapi dia tetap memberikan bahwa Allah akan setia memberikan pengampunan bagi orang yang mengaku dosanya atau berbalik dari dosanya. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa mereka walaupun dinubuatkan akan ada kasih karunia dari Allah jika mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau peduli. Nah, makanya kalau kita baca kitab Nahum nanti, kita akan melihat beberapa ciri daripada kitab Nahum ini. Yang pertama, Nahum adalah satu dari 3 kitab PL yang beritanya nyaris seluruhnya disampaikan kepada bangsa asing. Jadi kalau kita baca nanti kitab Nahum ini, itu paling banyak beritanya itu untuk bangsa asing, untuk bangsa Niniwe, untuk bangsa Asyur, dan tidak untuk orang Israel. Nubuatan kepada orang Israel tidak begitu banyak, tapi kepada bangsa asing. Sama seperti saya katakan tadi, Obadja dan Yunus, mereka itu menubuatkan kepada bangsa asing.
Kemudian dalam kitab Nahum ini kita tidak akan temukan ada nubuat bagi orang Yehuda. Tidak ada nubuat bagi orang Yehuda. Tetapi dia lebih banyak nubuat kepada bangsa-bangsa asing. Makanya kitab Nahum ini tidak begitu banyak menubuatkan tentang Israel, tapi lebih banyak menubuatkan tentang orang-orang di luar Israel. Nah, inilah yang kita lihat dalam kitab Nahum. Nanti silakan membaca lagi buku-buku pembimbing supaya kalian bisa memahami kitab Nahum. Dan minggu depan kita akan masuk pada kitab Habakuk dan kita akan membahas sampai selesai Maleakhi. Ini tinggal sedikit lagi, maka kita akan menyelesaikan pelajaran ini. Jadi selamat membaca buat 5 orang lagi ya yang belum selesai. Nanti laporkanlah bacaan kalian minggu depan sehingga kita bisa menyelesaikan pembimbing PB PL2 ini. Oke, saya terus mengingatkan, kerjakanlah UASmu sehingga nanti boleh dikirim minggu depan UASnya kalau sudah selesai, atau dikirim pada tanggal 22. Itu maksimalnya, itu maksimal pengiriman. Kalau sudah selesai, kirimkan aja supaya nanti kalian pulang tidak lagi bekerja di kampung atau di keluarga, tapi kalian pulang dengan penuh syukur ya, telah menyelesaikan beban-beban yang berat. Tinggalkan kalianlah beban yang berat itu di sini. Pulanglah dengan tertawa, senyum di depan bapak mama gitu ya. Lalu supaya kalian juga menjadi iklan bagi teman-teman kalian yang masih galau mencari tempat kuliah. Kalian bisa menjadi contoh yang baik. Wah, enak sekali rupanya kuliah di CT gitu kan. Kalian ceritakan supaya mereka mendaftar tahun depan, supaya tambahlah mahasiswa kita kan gitu ya. Tapi jangan nanti pulang buka cemburu. Kenapa? Wah, banyak tugas dari dosen-dosen katanya, sehingga malas mereka mendaftar. Tapi ceritakanlah yang baik-baik. Senang sekali di sini ada banyak cerita di kampus gitu ya, supaya mereka tertarik gitu ya. Jangan ceritakan tentang saya. Nanti ketakutan mereka. Enggak maulah kalau gitu nanti katanya kan. Ketemu nanti dengan Pak RH katanya. Jadi ceritakanlah yang baik-baik supaya mereka juga bangga nanti masuk ke sini. Oke, sampai di sini kita ketemu minggu depan. Silakan ditutup dengan doa atau nyanyi. Siapa yang menutup dengan nyanyi atau doa? Silakan. Kita menunggu tidak lele. Ibu. Mari kita buka kitab Denden dari 217. Merialah ukur memuji kencang. 1, 2, 3 ya. Marialah ukur memuji kencang di bantah raja mengisi mulia perling-perling gelar nasib Badia Raja
Sebelum pulang mari kita berdoa dan doa. Ya Bapa kami telah kami surga, Bapa, terima kasih Bapa pada hari ini kami telah menyelesaikan pekerjaan hari Bapa. Begitu juga Bapa sementara kami mengulang ke masing-masing, apabila kami berjalan, tidak ada kami ya Bapa. Begitu juga Bapa berikanlah ketabahan kepada musuh kami, supaya dia dapat mengajar kami berbuat dengan baik Bapa. Dan berikanlah dia kesehatan dan keselamatan Bapa. Begitu juga kami mendoakan keberuntungan Bapa, di mana kami berada di pada hari ini Bapa, berkatilah dia dan berikanlah rezeki kepada dia Bapa, supaya dia dapat mengajarkan kami anak-anak yang benar Bapa. Begitu juga Bapa kepada teman-teman kami yang tidak dapat menghadiri kelas itu Bapa, berikanlah dia kesehatan supaya dia dapat menghadiri kelas kami Bapa. Inilah doa kami yang kurang sempurna dan berdoa kami berdoa yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.